Pemerintah resmi stop insentif mobil listrik. Tak lagi diperpanjang, bagaimana dengan nasib mobil impor terlaris di tahun ini, yaitu Atowan? Apakah harganya akan naik? Seperti apa harganya setelah insentif dicabut? Hal ini sangat menarik untuk kita bahas. Pemerintah resmi mengumumkan bahwa insentif mobil listrik tahun 2026 akan dicabut dan dialihkan ke mobil nasional, di mana insentif mobil listrik ini sangat berpengaruh penting dalam penjualan mobil listrik. Salah satunya mobil listrik Atowan yang udah terjual 17.000 lebih di 2 bulan terakhir. Di mana mobil listrik Atowan ini merupakan CBU ya, jadi full impor dari Cina, di mana dia itu harusnya kena pajak yang cukup banyak. Salah satunya adalah pajak impor yang 50%, kemudian pajak PPNBM yang 15%, kemudian ada PPN di 11%. Namun dengan insentif ini semua itu dikurangi ya. Akhirnya terciptalah Atowan yang sangat murah, yaitu di 195 juta aja untuk versi terendahnya. Harga murah itulah yang membuat Atowan sangat kompetitif dan membuat Atowan bisa terjual sampai 17.000 dalam 2 bulan saja. Namun, bagaimana nasibnya dari Atowan kalau insentifnya semuanya dicabut? Tentu ya, kalau semua dicabut, harganya Atowan itu bisa naik sekitar 30-40%. Jadi harganya Atowan itu bisa tembus di 270 juta plus minus ya. Itu kalau semua insentifnya dicabut. Dan Atowan tetap CBU. Jadi kalau Atowan tanpa insentif 270 juta di tahun 2026 tentu akan bentrok dengan mobil-mobil kelas atas. Seperti Suzuki Front, kemudian ada Raizel, ada Honda WRV. Atowan ini nggak akan menarik lagi. Karena Atowan itu yang menarik adalah harganya. 195 juta, Atowan udah dapat fitur yang kayak gitu. Dimana pesaing-pesaingnya dengan harga 195 juta itu nggak dapat apa-apa. Karena pesaingnya Atowan ini nggak ada ya. Di harga segitu, itu ada Sigra, Kalia, kemudian Agya, Ayla. Dan itu jauh banget kalau dibandingin dengan Atowan. Tapi kalau udah 270 juta, tentu Atowan udah nggak akan semenarik itu lagi. Dan pasti penjualannya nggak akan sebombastis 2 bulan terakhir ini. Lalu gimana solusinya Bang? Supaya harganya Atowan ini nggak naik dan tetap sama seperti sekarang. Solusinya adalah dengan merakit sendiri ya. Jadi dari BYD ini harus merakit sendiri di pabriknya di Indonesia, yaitu melalui CKD ataupun lokal langsung. Memang BYD udah punya pabrik di Subang ya, lagi pembangunan, tapi belum ada peresmian untuk Mas Pro sampai saat ini. Tapi dengan dia CKD ataupun lokal dan TKDN yang memenuhi 40% lebih, pasti harganya akan tetap bahkan bisa lebih murah. Jadi pemerintah Indonesia ini memaksa banget untuk mobil-mobil listrik yang masih impor ini dibuat di Indonesia. Dan itu menurut aku udah langkah yang cukup cermat ya dari pemerintah. Supaya banyak investasi dan juga agar lebih fair gitulah. Jadi mobil listrik yang saat ini masih impor harus bisa dibuat di lokal kalau ingin mempertahankan harganya sama seperti yang sekarang. Menurut kalian gimana? Kalau harganya Atowan naik ke 270 juta, apakah akan masih menarik dan penjualannya akan bombastis? Tulis komentar di bawah. Itu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.